Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8-13. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Di Kidung Agung 2 ayat 1-7 yang mendahului bacaan kita kali ini, penyair mengisahkan siapa dirinya dan siapa kekasihnya. Tampaknya di bagian ini, sang penyair seorang diri tanpa ditemani kekasihnya. Barulah mulai di ayat 8, sang penyair mengisahkan kedatangan kekasihnya. Kidung Agung 2 ayat 8-10 ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ayat 8-9 menyajikan tuturan sang penyair tentang kedatangan kekasihnya, dan bagian kedua ayat 10-13 menyajikan ajakan sang kekasih kepada sang penyair. Jadi bagian pertama sang penyair yang berbicara, sedangkan bagian kedua kekasihnya yang berbicara. Penyair atau perempuan mulai dengan menunjukkan suara kekasihnya laki-laki. TBLI menerjemahkan koldodi, yang keduanya adalah kata benda, dengan dengarlah kekasihku. Koldodi secara harfiah dapat diartikan suara kekasihku, seperti terjemahan King James Version dan Revised Standard Version. Sama seperti TBLI, beberapa terjemahan seperti New International Version dan New American Standard Bible mengartikan koldodi dengan dengarlah kekasihku. Luther Bible menerjemahkan dengan itu adalah suara kekasihku. Yang ingin ditekankan sang penyair adalah dia mendengar suara kekasihnya. Dia memfokuskan dirinya atau memfokuskan pendengarannya pada suara kekasihnya. Dengan bahasa puitis lainnya, sang penyair ingin mengatakan, aku tahu itu suara kekasihku, dan itu menunjukkan bahwa dia datang menemuiku. Cara sang penyair menggambarkan kekasihnya seperti kijang atau anak rusa ditunjukkannya di ayat 1 ini. Sang kekasih datang menjumpainya dengan melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Menurut beberapa informasi tentang perilaku kijang atau anak rusa, melompat-lompat atau meloncat-loncat adalah gambaran dari kegesitan dan kecepatan dari hewan ini. Kadang juga mereka digambarkan melompat atau meloncat dengan cepat untuk menghindari terkaman musuh. Jadi ini gambaran tentang kemampuan mereka untuk melepaskan diri dari bahaya yang mengancam mereka. Jika gambaran ini dipakai untuk menggambarkan kekasih sang penyair di sini sedang menceritakan kedatangan sang kekasih dan kemampuannya untuk bisa bergerak atau bertindak dengan cepat saat datang menemui sang penyair. Namun sang pria tidak masuk ke dalam rumah untuk menemui sang perempuan. Sang kekasih ini dikatakan berdiri di balik dinding sambil menengok melalui jendela dan mengintip dari kisi-kisi. Kembali lagi kata hineh digunakan di sini untuk memberikan penekanan pada perhatian kepada sang kekasih. Sang penyair menunjukkan bahwa dia terus memberi perhatian kepada sang pujaan hatinya. Sang kekasih yang tadinya dilihatnya masih jauh, melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit, sekarang sudah dekat sekali dengannya. Namun mereka masih terpisahkan oleh dinding. Sang perempuan tidak keluar menjemput kekasihnya, karena mungkin berharap kekasihnya akan masuk untuk menemuinya di dalam rumah. Namun sang kekasih hanya berdiri di balik dinding rumah. Kata katelenu yang diartikan dinding kami menunjuk kepada dinding rumah keluarga sang perempuan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini menggambarkan keberadaan sang kekasih di dalam rumahnya bersama dengan keluarganya. Atau dengan kata lain, sang penyair ini ingin mengatakan
bahwa dia dikelilingi oleh dinding rumah keluarganya dan sang kekasih berdiri di balik dinding rumahnya. Kata amat memang secara harfiah berarti berdiri diam dan tidak melakukan pergerakan apa-apa. Sang penyair hanya mengatakan bahwa kekasihnya ini berdiri diam sambil menengok melalui jendela dan mengintip dari kisi-kisi. Mungkin ini rumah dengan jendela yang di tengahnya ada kisi-kisi. Sampai di sini, sang penyair dan kekasihnya berada dalam posisi terpisahkan oleh dinding dan jendela yang berkisi-kisi. Sang penyair hanya mendengar suara dan melihat kekasihnya laki-laki, tetapi tidak mengambil inisiatif untuk keluar menemui sang kekasih. Barulah di ayat 10, sang kekasih laki-laki mengundang kekasihnya perempuan untuk bangun dan mengajaknya keluar. Amar secara harfiah berarti mengatakan atau mengucapkan, tetapi juga bisa berarti menjawab. Ada penafsir yang mengatakan bahwa makna amar ini menunjukkan adanya percakapan atau dialog di antara keduanya, dan sekarang giliran sang kekasih laki-laki merespons atau berbicara kepada kekasihnya perempuan. Namun menurut saya, jika melihat posisi sang kekasih laki-laki yang tadinya hanya diam di balik dinding, maka Amar sebenarnya memperlihatkan inisiatif kekasih laki-laki untuk berbicara mengajak kekasihnya perempuan. Jadi kekasihnya yang tadinya hanya berdiri diam di balik dinding, sekarang mulai berbicara kepadanya. Kata uleki lak dapat diartikan datanglah, karena uleki dari halak mengandung arti datang atau pergi atau mengikuti. Sementara itu kata kerja imperatif kumi dari kum secara harfiah berarti bangkit atau berdiri. Kata ini menggambarkan seseorang yang sedang berbaring karena bermacam alasan, dan sekarang diminta untuk bangkit atau berdiri. Kum bisa berarti bangkit dari tidur, kesusahan, kesedihan, sakit, dan sebagainya. Jadi sang kekasih laki-laki mengajak kekasihnya perempuan untuk bangun atau bangkit atau berdiri dan keluar dari rumah keluarganya untuk datang menemui atau mengikutinya. 2 kali di ayat 10 dan ayat 13, ajakan untuk bangun dan keluar mengikuti kekasihnya disampaikan. Dia mengajak kekasihnya untuk keluar menemuinya atau mengikutinya agar sang penyair ini atau kekasihnya perempuan dapat menikmati pemandangan, suara, dan aroma awal musim semi. Dia ingin kekasihnya perempuan ini bisa melihat dan menikmati keindahan dunia ini, atau melihat apa yang terjadi di negeri kita. Keluarlah, karena musim dingin sudah lewat, dan hujan sudah reda dan berlalu. Jika sang penyair atau kekasih perempuan sebelumnya memakai hineh yang ditujukan kepada kekasihnya laki-laki, sekarang sang kekasih laki-laki menggunakan hineh sebagai ajakan kepada kekasihnya untuk melihat dunia, untuk melihat apa yang ada di luar rumahnya. Perhatian dialihkan dari sang kekasih laki-laki kepada dunia. Sang kekasih laki-laki menggambarkan situasi yang penuh kegembiraan setelah musim dingin lewat dan hujan sudah reda. Situasi yang penuh kegembiraan ini digambarkannya dengan mengatakan bunga-bunga telah terlihat di bumi, Hanishanim nir'u ba'ares, dan waktu untuk bernyanyi telah tiba, et hasamir higia. Samir memang bisa memiliki dua makna, bernyanyi atau bermasmur dan memangkas. Namun untuk memperkuat makna sukacita ini, menurut saya lebih tepat jika zamir diartikan waktu untuk bernyanyi telah tiba. Makna ini sejalan dengan pernyataan suara perkutut atau tekukur terdengar di negeri kita. Ada penafsir yang menghubungkan waktu bernyanyi ini dengan suara burung tekukur. Maksudnya, bukan manusia yang bernyanyi, melainkan burung-burung yang bernyanyi. Penafsir lain lebih memilih menerjemahkan samir sebagai memangkas, dan mereka menunjuk kepada memangkas pohon anggur yang juga berhubungan dengan pengumpulan anggur. Dan mengumpulkan hasil anggur adalah gambaran juga dari suasana sukacita. Jadi apapun itu pemaknaannya,
Menurut saya, tujuannya adalah untuk menggambarkan suasana sukacita. Jika narasi ini menggambarkan relasi umat Allah dengan Tuhan atau gereja dengan Yesus Kristus, sebagaimana umumnya penafsiran terhadap narasi-narasi Kidung Agung, maka narasi ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, orang percaya atau gereja diajarkan tentang pentingnya memiliki pengenalan akan Tuhan atau Yesus Kristus yang disembahnya. Sebagaimana kekasih perempuan mengenal suara kekasihnya laki-laki, demikian juga gereja atau orang percaya harus mengenal suara Tuhan dan selalu fokus mendengarkan suaranya. Kalau gereja atau orang percaya mengenal dan mendengarkan suara Tuhannya, gereja atau orang percaya harus selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Pelajaran kedua berhubungan dengan dinding pemisah antara gereja dengan Tuhannya. Kekasih perempuan sebenarnya berada begitu dekat dengan kekasihnya laki-laki. Namun dia membiarkan kekasihnya berdiri di balik dinding dan hanya menengok dari jendela dan mengintip dari kisi-kisi. Dia tidak keluar menemui kekasihnya, melainkan berharap kekasihnya datang menemuinya. Hal serupa juga bisa terjadi pada gereja atau orang percaya. Gereja atau orang percaya bisa berada dekat dengan Tuhan, tetapi membiarkan relasi dengan Tuhan dibatasi oleh dinding-dinding pemisah dalam kehidupannya sehari-hari. Dinding itu adalah dinding rumah kami. Dinding pemisah atau penghalang itu mungkin terkait dengan diri sendiri atau dengan keluarga. Dinding itu bisa saja kenyamanan yang sudah kita peroleh yang membuat kita enggan keluar berjumpa dengan Tuhan. Pesan ini sedikit berbeda dengan pesan yang sering kita dengar dari Wahyu 3 ayat 20. Tuhan tidak berdiri di luar dan mengetok pintu agar kita membukanya dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam rumah kita. Kekasih perempuan mengatakan bahwa kekasihnya laki-laki mengajaknya untuk keluar dari rumahnya dan mengikutinya. Inilah pesan yang ketiga dari narasi ini untuk gereja dan orang percaya. Tuhan atau Yesus Kristus tidak masuk ke dalam rumah kita. Tuhan tidak akan melewati dinding-dinding yang dibaliknya kita mendapatkan kenyamanan. Tuhan ingin kita bangun dari segala kenyamanan kita, atau mungkin juga segala situasi yang kita rasakan. Sebagaimana makna dari kum dan keluar menemui Dia di luar rumah kita. Tuhan ingin gereja dan orang percaya keluar dan menjumpainya serta mengikutinya di dalam dunia. Narasi ini bisa disejajarkan dengan panggilan Allah terhadap Abraham untuk keluar dari keluarganya, keluar dari negerinya, dan berjalan mengikuti perintah Allah ke negeri yang dijanjikannya. Jika pesan ini dimaknai dari makna kata kum dan dihubungkan dengan musim dingin yang telah lewat dan musim hujan yang telah berlalu, mungkin Tuhan juga ingin kita bangun atau bangkit dari pikiran-pikiran kita bahwa hanya rumah yang memberikan kita kenyamanan, hanya gereja yang memberikan kita kenyamanan, sementara di luar sana tidak ada kenyamanan. Di luar sana tidak ada kehangatan, hanya rasa dingin. Bangun, bangkit, dan keluarlah dan lihatlah duniamu. Duniamu sudah berubah, tidak seperti yang kamu pikirkan. Musim dingin sudah lewat, dan musim hujan sudah berlalu. Duniamu sudah berisikan keceriaan dan kebahagiaan, karena di luar sana burung-burung bernyanyi, dan orang sudah siap mengumpulkan buah anggur. Gereja dan orang percaya jangan hanya mengurung diri di dalam rumah atau dunianya sendiri, dan tidak tahu perubahan yang terjadi di dunia yang diberikan Allah. Untuk itu, pelajaran keempat dari narasi ini adalah, lihatlah dunia. Lihatlah apa yang terjadi di sekeliling kehidupanmu. Jangan hanya mengarahkan pandanganmu pada Tuhan, tetapi arahkan juga pandangan gereja dan orang percaya pada dunia. Ketika sang kekasih perempuan melihat atau mengarahkan pandangannya terus kepada kekasihnya laki-laki, diartikan dari penggunaan kata hine, sang kekasih laki-laki mengajaknya untuk melihat keluar, melihat dunia. Gereja dan orang percaya jangan hanya memusatkan pandangannya kepada Tuhan dan tidak memusatkan perhatiannya kepada dunia. Memusatkan perhatian pada Tuhan
membuat gereja hanya fokus pada masalah ritual dan liturgis. Melihat dunia mendorong gereja untuk melihat masalah-masalah sosial dan etis. Namun sekarang gereja dan orang percaya diajak untuk tidak hanya melihat Tuhan, melainkan juga melihat dunia. Melihat dunia berarti memberikan perhatian pada dunia, karena Tuhan juga ada di sana. Tuhan ada di dalam dunia. Dan Tuhan mengundang gereja dan orang percaya untuk keluar menemuinya di dalam dunia. Gereja dan orang percaya juga diundang untuk keluar dan menikmati berkat dan kebahagiaan yang Tuhan juga hadirkan di dalam dunia, bukan hanya di dalam rumahnya atau di dalam gereja. Tuhan ada di dalam dunia, dan berkat-berkat Tuhan juga dihadirkan di dalam dunia, bukan hanya di dalam dan untuk gereja atau orang-orang percaya. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.